Dia pikir meninggalkanku di Italia tanpa uang adalah akhir hidupku. Suamiku tertawa, membayangkan hidup mewah bersama wanita itu dengan hartaku. Namun, dia lupa satu hal, aku bukan wanita bodoh. Saat dia pulang, tangis histerisnya menjadi musik terindah di telingaku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Angin musim gugur di Roma terasa menusuk tulang, tapi tidak sedingin tatapan laki-laki yang sudah 5 tahun ini tidur di sampingku. Di depan Terminal 3 Bandara Internasional Fiumicino yang sibuk, duniaku seolah berhenti berputar. Bukan karena keindahan arsitektur Italia yang sering kami bicarakan sebelum berangkat, melainkan karena taksi yang kami tumpangi baru saja melaju pergi, meninggalkan aku berdiri sendirian di trotoar beton yang dingin. Reza, suamiku, ada di dalam taksi itu. Dia tidak melambaikan tangan. Dia tidak menoleh dengan tatapan rindu. Dia hanya tersenyum miring, sebuah senyum kemenangan yang membuat perutku mual. Beberapa detik sebelumnya adalah momen paling hina dalam hidupku. Reza mendorongku keluar dari taksi dengan kasar saat mobil berhenti untuk menurunkan penumpang. Awalnya, aku mengira dia bercanda atau kami memang sudah sampai dan dia akan segera turun membayar ongkos. Tapi kemudian dia melemparkan tas tangan kecilku ke aspal. Tas itu terbuka, dan isinya berhamburan keluar. Tisu, lipstik, dan bedak. Tidak ada dompet. Tidak ada paspor. Tidak ada ponsel. Reza, apa-apaan ini? Kita mau kemana? Kenapa aku didorong? Teriakku, masih berusaha memungut barang-barangku yang berserakan di dekat ban mobil orang lain. Napasku memburu, panik mulai menjalar dari dada hingga ke ujung jari. Reza menurunkan kaca jendela taksi perlahan. Wajahnya yang biasanya tampan dan penuh wibawa kini terlihat seperti topeng iblis yang retak. Dia menatapku seperti menatap sampah yang baru saja dia buang ke tempat pembuangan akhir. Kita tidak akan kemana-mana, Clarissa. Atau lebih tepatnya, aku yang akan pulang ke Indonesia, dan kau akan tetap di sini. Menjadi gelandangan, ucapnya dengan nada datar yang mengerikan. Aku ternganga. Apa maksudmu? Jangan bercanda, Reza. Pesawat kita 2 jam lagi. Mana pasporku? Mana dompetku? Aku mencoba meraih gagang pintu mobil, tapi Reza menepis tanganku dengan keras. Jangan sentuh, bentaknya. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku akan selamanya menjadi suami penurut yang hidup di bawah bayang-bayang kekayaan warisan ayahmu? Tidak, Clarissa. Permainan sudah berakhir. Paspormu? Sudah aku bakar di wastafel hotel tadi pagi saat kau mandi. Ponselmu? Ada di saku jasku, sudah dimatikan. Dompetmu? Tentu saja aku pegang. Semua kartu kredit, kartu debit, semuanya ada padaku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, bukan hanya karena takut, tapi karena rasa tidak percaya. Laki-laki ini, yang berjanji sehidup semati di depan penghulu, sekarang membuangku di negara asing tanpa identitas. Reza, kau gila. Bagaimana aku bisa pulang? Aku tidak punya siapa-siapa di sini. Aku istrimu. Jeritku, tidak peduli pada tatapan orang-orang asing yang lalu lalang menyeret koper mereka. Beberapa orang Italia menatap kami dengan curiga, tapi tidak ada yang berhenti. Mereka mungkin mengira ini hanya pertengkaran suami istri biasa. Reza tertawa, suara tawanya kering dan tajam. Istri? Sebentar lagi status itu akan hilang. Kau tahu, Clarissa, selama ini aku muak. Muak dengan sikapmu yang sok berkuasa, muak dengan keluargamu yang selalu meremehkanku. Sekarang, aku yang memegang kendali. Dokumen yang kau tanda tangani minggu lalu, itu bukan asuransi perjalanan, sayang. Itu surat kuasa penuh. Pengalihan aset. Rumah, deposito, saham perusahaan, semuanya akan beralih ke namaku begitu aku mendarat di Jakarta. Jantungku berdegup kencang, seolah mau meledak. Dia menyebutkan dokumen itu. Jadi dia benar-benar merencanakannya. Kau merampokku? Tanyaku lirih, suaraku gemetar. Aku mengambil apa yang seharusnya menjadi hakku sebagai kepala rumah tangga yang selama ini kau injak-injak. Balasnya sengit. Dan satu hal lagi, aku tidak akan menikmatinya sendirian.
Bella, dia wanita yang tahu bagaimana menghargai laki-laki. Kami akan menikah minggu depan, segera setelah aku mengurus surat kematianmu. Ya, kau akan dilaporkan hilang di Italia, mungkin korban perdagangan manusia atau semacamnya. Siapa yang peduli? Nama itu, Bella. Nama yang selama ini hanya samar-samar ku dengar sebagai rekan kerjanya. Jadi benar dugaanku? Reza, tolong. Jangan lakukan ini, aku memohon, atau setidaknya berpura-pura memohon. Aku perlu mendengar seberapa jauh rencana busuknya. Aku berlutut sedikit, membuat diriku tampak semakin menyedihkan. Simpan air matamu untuk musim dingin Eropa, Clarissa. Selamat tinggal. Semoga kau betah menjadi pengemis, ucapnya final. Reza mengetuk kaca pemisah antara penumpang dan supir, memberi isyarat untuk jalan. Taksi itu melaju, meninggalkanku dalam kepulan asap knalpot tipis. Aku melihat punggung suamiku menjauh, membawa serta identitas, uang, dan masa depanku, atau setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Aku tetap berdiri di sana selama beberapa menit, membiarkan mobil itu benar-benar menghilang dari pandangan. Tubuhku gemetar, tapi perlahan, getaran itu berubah. Rasa dingin yang menusuk perlahan tergantikan oleh api kemarahan yang membara di dalam dada. Aku menarik napas panjang, menghapus air mata di pipiku dengan kasar. Postur tubuhku yang tadi membungkuk dan lemah, kini tegak kembali. Wajah memelas yang tadi kutunjukkan pada Reza lenyap seketika, berganti dengan senyum dingin yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dasar bodoh, gumamku pelan, menggunakan bahasa Indonesia. Aku merogoh sisi dalam jaket tebalku. Di sana, di sebuah kantong rahasia yang kujahit sendiri sebelum keberangkatan, jariku menyentuh benda keras yang dingin. Sebuah ponsel satelit dan paspor cadangan. Bukan paspor biasa, tapi paspor yang kusimpan khusus untuk keadaan darurat, lengkap dengan kartu hitam, black card, yang saldonya tidak akan pernah bisa diakses oleh Reza karena rekening itu terdaftar di bank Swiss atas nama perusahaanku yang lain, perusahaan yang bahkan Reza tidak tahu keberadaannya. Reza pikir aku adalah putri manja yang hanya tahu menghabiskan warisan orang tua. Dia pikir aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis dan hukum. Dia lupa bahwa akulah yang membangun kembali perusahaan ayahku saat hampir bangkrut 5 tahun lalu. Dia lupa bahwa di balik sikap diamku, aku selalu mengamati. Aku menyalakan ponsel satelit itu. Sinyalnya langsung terhubung. Aku menekan tombol panggilan cepat nomor 1. Halo, Nyonya Clarissa, suara berat dan tenang menyapa dari seberang sana. Itu Kevin, pengacara sekaligus orang kepercayaanku. Dia sudah melakukannya, Kevin, kataku, mataku menatap kosong ke arah jalan raya tempat taksi Reza menghilang. Dia meninggalkanku di Fiumicino. Dia membawa tas yang berisi paspor palsu dan ponsel dummy itu. Sesuai prediksi Anda, Nyonya, jawab Kevin. Apakah Anda baik-baik saja? Secara fisik, ya. Secara emosional, aku ingin menghancurkannya sampai menjadi butiran debu, jawabku dingin. Jalankan protokol Black Code. Begitu dia mendarat di Soekarno-Hatta, pastikan dia tidak punya akses ke 1 sen pun uang dari rekening yang dia banggakan itu. Dan Kevin? Ya, Nyonya. Siapkan jet pribadi rekanan kita di Bandara Ciampino. Aku akan pulang malam ini juga. Aku ingin sampai di rumah sebelum dia. Aku menutup telepon dan melangkah masuk kembali ke terminal bandara dengan langkah pasti. Orang-orang yang tadi menatapku kasihan kini menyingkir, mungkin merasakan aura dingin yang memancar dariku. Reza ingin bermain api? Baiklah. Aku akan membakar seluruh ladangnya. Dia pikir dia adalah pemangsa, padahal dia baru saja masuk ke dalam kandang singa yang sedang lapar. Duduk di dalam kabin pesawat jet pribadi yang sunyi, dengan segelas air mineral di tangan, pikiranku melayang mundur. Bukan ke masa-masa indah pernikahan kami, karena sejujurnya, masa-masa itu terasa palsu sekarang. Pikiranku kembali ke 1 bulan yang lalu, ke titik di mana aku menyadari bahwa laki-laki yang kucintai ternyata adalah ular berbisa. Semuanya berawal di meja makan rumah kami yang megah di kawasan Pondok Indah. Saat itu makan malam, Reza terlihat gelisah, mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja marmer. Ibu Sari, mertuaku yang tinggal bersama kami sejak ayah Reza meninggal, menatapku dengan tatapan menyelidik yang khas, tatapan yang selalu membuatku merasa kurang.
Clarissa, sayurnya kurang asin. Komentar Ibu Sari pedas, padahal Koki Kamilah yang memasak, bukan aku. Tapi seperti biasa, semua kesalahan di rumah ini adalah milikku. Maaf, Bu. Nanti aku bilang ke Mbok Nah, jawabku sabar. Reza menghela napas kasar, seolah beban dunia ada di pundaknya. Aku pusing, Kla. Bisnis lagi macet. Vendor belum bayar. Sementara aku butuh suntikan dana segar buat proyek baru di Kalimantan. Kalau nggak ada dana minggu ini, kita bisa rugi miliaran. Aku meletakkan sendokku. Ini adalah keluhan yang sama yang sudah kudengar selama 6 bulan terakhir. Reza, bulan lalu aku sudah transfer 2 miliar ke rekening perusahaanmu. Uang itu kemana? Tanyaku lembut, mencoba tidak terdengar menuduh. Reza langsung membanting serbetnya. Kamu ini istri atau auditor pajak? Kamu nggak percaya sama suamimu sendiri? Bisnis itu fluktuatif. Kla, kamu yang cuma ongkang-ongkang kaki di rumah mana, ngerti kerasnya dunia bisnis. Ibu Sari langsung menyambar, benar itu kata suamimu. Kamu ini istri harusnya mendukung. Uang warisan ayahmu itu kan banyak. Masa suami minta sedikit buat modal malah diinterogasi? Ingat, surga istri itu ada di suami. Aku menelan ludah, menahan rasa perih di hati. Mereka tidak tahu bahwa aku masih bekerja mengelola portofolio investasi ayah dari balik layar. Reza selalu melarangku ke kantor dengan alasan, biar aku saja yang capek, kamu di rumah saja jadi ratu. Awalnya aku pikir itu bentuk kasih sayang, tapi belakangan aku sadar itu cara dia menjauhkanku dari akses keuangan. Malam itu, setelah perdebatan sengit, Reza datang ke kamar dengan wajah memelas. Taktik andalannya, marah, lalu memelas. Maafkan aku tadi emosi, sayang, ucapnya sambil memijat bahuku. Aku cuma stres. Aku mau ajak kamu liburan biar kita bisa rileks. Ke Italia. Bagaimana? Kita bulan madu kedua. Italia? Tanyaku. Iya. Tapi sebelum itu, ada beberapa berkas yang harus kamu tanda tangani. Ini buat asuransi perjalanan, visa prioritas, dan beberapa dokumen pengelolaan aset sementara kalau ya amit-amit, kalau ada apa-apa sama kita di sana. Prosedur standar orang kaya, Kla. Dia menyodorkan tumpukan kertas tebal. Matanya menatapku lekat, mendesak. Aku mengambil pulpen, siap tanda tangan karena aku memang sudah lelah berdebat. Namun, saat pulpen menyentuh kertas, mataku menangkap satu frasa dalam bahasa hukum yang kecil di halaman ketiga. Surat kuasa mutlak dengan hak substitusi. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Ayahku pernah mengajariku tentang ini. Dokumen ini memberikan hak kepada penerima kuasa untuk melakukan apa saja. Menjual, memindahkan, menggadaikan, tanpa perlu persetujuan pemberi kuasa lagi. Dan mengerikannya, hak itu tidak bisa dicabut. Ini bukan asuransi, Reza, kataku pelan. Reza tertawa gugup. Ah, kamu salah baca. Itu istilah asuransi memang begitu. Ribet. Sudah, tanda tangan saja. Kamu nggak percaya sama aku? Aku suamimu, Kla. Saat itu, aku membuat keputusan paling berbahaya. Aku menandatanganinya. Tapi bukan dengan tanda tangan asliku. Aku mengubah sedikit tarikan garis di bagian akhir, sebuah kode pengaman yang sudah kedaftarkan di notaris ayahku sejak lama. Jika tarikan garis itu miring ke kiri, berarti tanda tangan itu dibuat di bawah tekanan atau penipuan, dan dokumen itu batal demi hukum. Reza tidak menyadarinya. Dia menyambar kertas itu dengan mata berbinar tamak. Nah, begini kan enak. Besok aku urus semuanya. Kita berangkat bulan depan. Tapi pengkhianatan itu belum terungkap sepenuhnya sampai 2 hari kemudian. Siang itu aku pulang lebih awal dari arisan. Rumah sepi. Aku melangkah menuju kamar utama, berniat memberi kejutan pada Reza. Namun, langkahku terhenti di depan pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Suara Reza terdengar menggema dari dalam, diikuti suara gemericik air keran yang dinyalakan, mungkin untuk menyamarkan suara. Tenang saja, Bel. Iya, si bodoh itu sudah tanda tangan. Suara Reza terdengar sangat berbeda, penuh semangat dan gairah. Aku menahan napas, merapatkan tubuh ke dinding. Semuanya, sayang. Rumah, tanah di Bali,
deposito, begitu kita balik dari Italia, semuanya jadi atas namaku. Terus dia? Hahaha, rencananya sempurna. Aku akan tinggalkan dia di bandara. Tanpa paspor, tanpa uang. Biar dia luntang-lantung jadi gembel di sana. Nanti aku lapor polisi kalau dia hilang atau kabur sama bule. Ada jeda sejenak, sepertinya orang di seberang sana, yang dipanggil Bel, sedang bicara. Iya, Bella sayangku. Pelakor impian? Hahaha, kamu bisa aja. Iya, begitu aku, Duda, secara teknis, kita nikah. Kamu siap-siap aja pilih gedung. Nanti aku transfer 100 juta buat DP catering dulu dari rekening Clarissa. Dia nggak bakal sadar, notifikasi bannya sudah aku alihkan ke HP lamaku. Duniaku runtuh saat itu juga. Kakiku lemas. Aku merosot duduk di lantai karpet yang tebal, menutup mulutku rapat-rapat agar isak tangisku tidak terdengar. Jadi selama ini semuanya bohong. Bisnisnya yang macet, kasih sayangnya, ajakan liburannya, semuanya hanya skenario untuk merampokku dan membuangku seperti sampah. Dan ada wanita lain. Bella. Rasa sakit itu menghantam dadaku bertubi-tubi. Aku ingin mendobrak pintu, meneriakinya, mencakar wajahnya. Tapi kemudian, bayangan wajah ayahku muncul di benakku. Ayah selalu bilang, Clarissa, kalau ada orang yang melemparmu dengan batu, jangan lempar balik dengan batu. Lempar dia dengan gunung. Aku menghapus air mata dengan kasar. Aku berdiri perlahan, mundur tanpa suara. Aku keluar dari rumah lagi, menyalakan mobil, dan pergi ke satu-satunya tempat yang aman, kantor Kevin. Di sanalah aku mulai menyusun rencana. Aku tidak akan menjadi korban. Aku akan menjadi mimpi buruk Reza. Aku mencari tahu siapa Bella, aku menelusuri aliran dana yang dicuri Reza, dan aku menyiapkan jebakan di Italia. Aku membiarkan dia merasa menang selama sebulan ini. Aku membiarkan dia memaki-maki, aku membiarkan Ibu Sari menghinaku setiap hari. Karena aku tahu, semakin tinggi dia terbang dengan sayap kebohongan, semakin hancur dia saat aku mematahkan sayap itu. Lamunanku di pesawat buyar saat pramugari menyentuh lembut pundakku. Nyonya Clarissa, kita akan mendarat di Halim Perdana Kusuma dalam 30 menit. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Aku menatap keluar jendela pesawat yang gelap. Di bawah sana, Jakarta berkelap-kelip. Reza masih ada di pesawat komersial, terjebak di kelas ekonomi, karena aku diam-diam membatalkan tiket bisnisnya di sistem, membuatnya harus terpaksa beli tiket baru yang murah di bandara nanti saat check-in pulang. Dia akan sampai 3 hari lagi karena transit panjang. Aku punya waktu 3 hari. 3 hari untuk mengubah istananya menjadi neraka. 3 hari untuk menyambut kepulangannya dengan kejutan yang akan membuatnya menyesal pernah dilahirkan. Tunggu aku, Mas, bisikku pada kaca jendela yang dingin. Pesta penyambutannya baru saja dimulai. Mobil jemputan yang dikirim Kevin meluncur mulus membelah jalan tol Jakarta yang lengang di dini hari. Aku menyandarkan kepala ke jendela mobil yang dingin, membiarkan cahaya lampu jalanan yang berkelebat membawaku kembali pada ingatan 2 minggu lalu. Ingatan tentang hari di mana aku benar-benar menemukan peluru emas untuk menembak mati reputasi Reza. Waktu itu, aku duduk di sebuah kafe tersembunyi di kawasan Jakarta Selatan yang sepi pengunjung. Di hadapanku duduk Dimas, seorang detektif swasta yang direkomendasikan Kevin. Penampilannya biasa saja, seperti mahasiswa tingkat akhir dengan hoodie dan kacamata tebal, tapi kemampuannya menggali informasi setajam silet. Dia meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja kayu di antara kami. Bunyi, buk, saat amplop itu mendarat terdengar seperti vonis hakim di telingaku. Dimas menyesap kopi hitamnya sebelum bicara. Dia menatapku dengan sorot mata kasihan yang paling kubenci. Nyonya Clarissa, apa yang akan Anda lihat di dalam sana mungkin akan membuat Anda mual, katanya pelan. Aku tersenyum pahit sambil menjawab, bahwa tidak ada yang lebih mual daripada tidur di samping pengkhianat setiap malam. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membuka amplop itu. Lembar pertama adalah ringkasan keuangan pribadi Reza yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat. Selama ini Reza selalu bilang bisnis ekspor furniturnya sedang lesu karena dampak ekonomi global. Dia bilang kontainernya tertahan di pelabuhan, atau pembeli membatalkan pesanan sepihak. Aku percaya saja.
Bahkan sering memberinya uang talangan miliaran rupiah untuk menutup kerugian operasional. Tapi data di tanganku ini berkata lain. Bisnis Reza sebenarnya sudah gulung tikar sejak setahun lalu. Gudangnya sudah disita bank, dan kantornya hanya alamat virtual belaka. Lalu kemana perginya uang yang selama ini aku berikan? Jawabannya ada di lembar kedua. Mutasi rekening rahasia. Mataku membelalak melihat deretan transaksi keluar yang tidak masuk akal. Bukan untuk beli bahan baku kayu, bukan untuk gaji karyawan, melainkan transfer ke situs-situs dengan nama aneh seperti Dewa Slot, Poker 88, dan Zeus Gacor. Nominalnya fantastis. 50 juta, 100 juta, bahkan ada satu transaksi sebesar setengah miliar rupiah dalam satu malam. Total kerugiannya mencapai 20 miliar rupiah dalam 2 tahun terakhir. Reza bukan pengusaha gagal. Dia adalah pecandu judi akut. Uang warisan ayahku, uang keringatku mengelola investasi, semuanya hangus di meja judi online hanya untuk memuaskan adrenalinnya. Dadaku sesak, rasanya ingin muntah. Pantas saja dia selalu gelisah dan temperamental. Dia sedang mengejar kekalahan, gali lubang tutup lubang dengan uangku. Tapi kejutan belum berakhir. Dimas menyodorkan lembar berikutnya, sebuah profil lengkap tentang Bella. Foto wanita itu terpampang jelas, cantik dengan riasan tebal dan pakaian bermerek. Nama aslinya Bella Salsabila. Dalam narasi Reza, Bella adalah anak tunggal pengusaha tambang dari Kalimantan yang sedang belajar bisnis di Jakarta. Reza sering bilang dia harus menjamu Bella makan malam mewah untuk melobi proyek. Kenyataannya, Bella adalah mantan staf pemasaran di sebuah klub malam yang kini terlilit utang pinjaman online di 20 aplikasi berbeda. Dia bukan orang kaya. Dia adalah penipu ulung yang mencari mangsa laki-laki kaya untuk melunasi gaya hidup hedonismenya. Dan ironisnya, Bella mengira Reza adalah mangsa yang tepat. Bella berpikir Reza adalah pemilik semua aset yang kami miliki. Dua penipu saling menipu, pikirku sambil tertawa miris dalam hati. Reza menipu Bella dengan berpura-pura kaya pakai uangku, dan Bella menipu Reza dengan berpura-pura sebagai sosialita agar dinikahi. Namun, senjata pamungkasnya bukan itu. Dimas mengeluarkan satu lembar dokumen terakhir yang dilaminating plastik. Ini adalah bukti tindak pidana murni, Nyonya, kata Dimas serius. Itu adalah salinan proposal pengajuan utang ke rentenir kelas kakap. Di sana tertera tanda tangan penjamin. Tanda tangan ayahku. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Ayahku sudah meninggal 3 tahun lalu. Bagaimana mungkin dia menandatangani surat utang bulan lalu? Reza memalsukannya. Dia meniru tanda tangan almarhum ayahku untuk menjaminkan sertifikat tanah di Puncak, yang sertifikat aslinya, entah bagaimana bisa dia curi dari brankasku. Ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga. Ini kriminal. Pemalsuan dokumen dan penggelapan aset. Saat itu juga, di kafe yang remang-remang itu, rasa cintaku pada Reza mati sepenuhnya. Tidak ada lagi sisa rasa kasihan. Jika dia hanya selingkuh, mungkin aku hanya akan menceraikannya. Jika dia hanya bangkrut, mungkin aku akan membantunya bangkit. Tapi dia mencuri, berjudi, memalsukan tanda tangan ayahku yang sudah tenang di alam sana, dan berencana membuangku. Aku memotret semua dokumen itu dan menyimpannya di cloud server terenkripsi. Aku menatap Dimas dan berkata bahwa aku butuh semua dokumen asli ini diamankan. Ini adalah kartu asku. Dengan bukti ini, aku bisa mengirim Reza membusuk di penjara selama bertahun-tahun. Tapi penjara saja terlalu enak buat dia. Aku ingin dia merasakan jatuh dari ketinggian, merasakan harapan yang dihancurkan tepat di depan matanya. Ingatan itu memudar seiring mobilku memasuki gerbang perumahan elit di kawasan Jakarta Selatan. Langit mulai semburat jingga. Aku memegang dadaku yang bergemuruh. Senjata itu sudah siap. Bukti judi, bukti kepalsuan Bella, dan bukti pemalsuan tanda tangan. Reza tidak hanya akan kehilangan istri dan harta, dia akan kehilangan kebebasannya. Dia pikir dia pemburu, padahal dia hanyalah tikus yang sudah masuk perangkap. Dan sekarang, saatnya aku menarik tuasnya. Mobil hitam yang membawaku berhenti tepat di depan gerbang rumah megah bergaya Mediterania, yang selama 5 tahun ini, menjadi saksiku menahan air mata. Rumah itu tampak gelap dan sunyi, hanya lampu taman yang menyala remang-remang. Satpam komplek yang mengenalku segera membukakan gerbang dengan hormat.
sedikit terkejut melihatku pulang sepagi ini dengan kendaraan yang berbeda, tanpa koper besar, dan tanpa suami di sisi. Aku hanya memberinya isyarat diam dengan menempelkan telunjuk di bibir, dan dia mengangguk patuh. Uang tip bulanan yang sering kuberikan secara diam-diam ternyata membuahkan loyalitas. Aku turun dari mobil, menghirup udara Jakarta yang lembab. Kevin turun dari pintu sebelah, membawa tas kerja berisi laptop dan dokumen legal. Kami melangkah menuju pintu utama yang menggunakan sistem kunci pintar, atau smart lock. Reza sangat membanggakan sistem keamanan ini, berkata bahwa hanya dia yang bisa mengatur aksesnya. Bodohnya dia lupa bahwa sistem ini terhubung dengan jaringan wifi rumah yang tagihannya dibayar menggunakan kartu kreditku. Dengan tenang, aku mengeluarkan ponsel satelitku yang sudah terhubung dengan aplikasi pengontrol rumah. Jari-jariku menari di layar, menghapus akses sidik jari Reza dan kode PIN yang biasa dia gunakan. Aku menggantinya dengan kode baru, tanggal kematian ayahku. Bunyi bip panjang terdengar, menandakan sistem telah direset. Pintu terbuka dengan mulus. Mulai detik ini, Reza adalah orang asing di rumahnya sendiri. Kami masuk ke dalam ruang tamu yang luas. Hening. Sepertinya Ibu Sari masih tertidur lelap di kamarnya di lantai atas. Atau mungkin sedang pergi keluar kota untuk pamer pada saudara-saudaranya tentang rencana liburan anaknya ke Italia. Baguslah, aku tidak ingin ada drama teriakan pagi ini. Fokus utamaku sekarang adalah pengamanan aset. Kevin, kita mulai sekarang, bisikku sambil menyalakan lampu ruang kerja. Kami duduk berhadapan. Kevin membuka laptopnya dan segera melakukan panggilan video konferensi dengan kepala cabang bank prioritas, tempat semua uangku disimpan. Karena aku nasabah VVIP, manajer bank itu, Indira, bersedia melayani permintaanku kapan saja, bahkan di luar jam kerja untuk keadaan darurat. Wajah Indira muncul di layar, terlihat cemas. Ibu Clarissa, kami menerima sinyal fraud dari kartu kredit Bapak Reza di Italia. Ada percobaan tarik tunai besar-besaran yang gagal. Apa ibu baik-baik saja? Tanyanya. Aku tersenyum dingin. Saya baik-baik saja, Indira. Justru saya menelepon untuk mengonfirmasi status keamanan. Tolong dengarkan instruksi saya baik-baik dan rekam percakapan ini sebagai perintah resmi nasabah. Katakan, Bu, jawab Indira sigap. Pertama, bekukan seluruh aset likuid di rekening bersama. Pindahkan 99% isinya ke rekening trust fund ayah saya yang tidak bisa diakses tanpa tanda tangan basah saya dan 2 pengacara. Sisakan hanya Rp10.000 di sana. Kedua, blokir permanen semua kartu kredit tambahan yang dipegang oleh Reza dan Ibu Sari. Masukkan nama mereka dalam daftar hitam internal bank untuk pengajuan kredit, apapun dengan jaminan aset saya. Ketiga, dan ini yang paling penting, saya ingin bank segera menerbitkan surat penyitaan aset atas nama Reza pribadi, mobil sport miliknya dan jam tangan mewahnya, karena dia menunggak pembayaran cicilan yang selama ini dia klaim sudah lunas padahal uangnya dia pakai judi. Aku tahu dia menunggak karena surat tagihannya aku temukan disembunyikan di bawah jok mobil minggu lalu. Eksekusi hari ini juga. Indira tampak terkejut, tapi profesionalismenya mengambil alih. Baik, Bu. Perintah dimengerti. Sistem kami sedang memproses pemblokiran. Dalam 5 menit, semua akses finansial Bapak Reza dan Ibu Sari akan lumpuh total. Untuk penyitaan mobil, tim eksekusi pihak ketiga akan meluncur ke rumah Ibu siang ini. Terima kasih, Indira, kataku menutup panggilan. Aku bersandar di kursi kulit besar milik ayahku yang selama ini diduduki Reza dengan sombong. Rasanya lega luar biasa. Satu beban berat terangkat. Reza sekarang benar-benar miskin di Italia. Dia tidak punya uang untuk makan, tidak punya uang untuk hotel, dan tiket pulangnya, yang sengaja tidak aku batalkan agar dia tetap bisa pulang untuk menghadapi kehancurannya, adalah tiket ekonomi dengan transit 30 jam di bandara-bandara kecil. Langkah selanjutnya, barang bukti fisik. Aku beranjak ke brankas dinding yang tersembunyi di balik lukisan. Reza pikir dia pintar dengan mengubah kombinasinya minggu lalu. Tapi dia lupa. Aku memasang kamera mikro di ruangan ini sebulan yang lalu. Aku tahu kombinasinya, tanggal lahir Bella. Menjijikkan. Aku memutar kombinasi itu. Brankas terbuka. Di dalamnya, tumpukan perhiasan warisan ibuku masih ada. Syukurlah, tapi sertifikat tanah puncak sudah hilang, sesuai dugaan. Namun, aku menemukan sesuatu yang lain.
Sebuah kotak bludru merah berisi cincin berlian dengan bon pembelian atas nama Reza. Harganya 200 juta rupiah. Di bon itu tertulis, "Untuk Bella, cinta sejatiku." Tanggal pembeliannya 2 hari sebelum kami berangkat, menggunakan kartu kreditku yang limitnya dinaikkan tanpa sepengetahuanku. Aku mengambil cincin itu dan bonnya. Ini akan menjadi hadiah penyambutan yang manis nanti. Aku juga mengambil semua dokumen penting lainnya. BPKB mobilku, sertifikat rumah ini, dan paspor-paspor lama. Aku menyerahkannya pada Kevin. "Bawa ini semua ke kantor kamu, Kev. Jangan ada satu lembar kertas pun yang tersisa di rumah ini. Aku mau saat Reza pulang, dia tidak menemukan apa-apa selain baju-baju bekasnya." Perintahku. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki menyeret dari lantai atas. Itu pasti Ibu Sari. Aku memberi isyarat pada Kevin untuk diam. Pintu ruang kerja terbuka kasar. Ibu Sari berdiri di sana dengan daster sutra dan masker wajah yang belum dibilas. Matanya membelalak kaget melihatku duduk di kursi kerja. "Clarissa, kok kamu ada di sini? Bukannya kalian baru berangkat kemarin? Mana Reza? Kenapa kamu pulang sendiri?" Cecarnya dengan nada menuduh, seolah kepulanganku adalah sebuah kejahatan. Aku berdiri perlahan, menatap mertuaku itu dengan tatapan yang membuat nyalinya sedikit menciut. "Reza sedang memperpanjang liburannya, Bu. Dia ingin menikmati Italia dengan caranya sendiri. Aku pulang duluan karena ada urusan bisnis yang mendesak. Bisnis bersih-bersih sampah." Ibu Sari mengerutkan kening, tidak mengerti makna ganda ucapanku. "Sampah? Maksud kamu apa? Dan kenapa ada laki-laki lain di sini pagi buta begini? Dasar istri tidak tahu diri. Reza capek-capek kerja, kamu malah bawa laki-laki ke rumah." Aku tertawa kecil. Tawa yang hambar. "Simpan tenagamu, Bu. Ibu akan butuh banyak tenaga 3 hari lagi. Sekarang, nikmatilah sisa waktu ibu di kamar mewah itu. Karena sebentar lagi, dunia ibu akan terbalik." Tanpa menunggu jawabannya, aku berjalan keluar ruangan, menabrak bahunya dengan sengaja. Aku tidak peduli lagi dengan sopan santun pada wanita yang selama ini mendukung anaknya menggerogoti hartaku. Rencana tahap 1 selesai, pengamanan aset dan blokade finansial. Sekarang, aku tinggal menunggu. Menunggu Reza pulang dengan perut lapar, badan bau karena tidak mandi berhari-hari, dan harapan palsu yang masih dia genggam erat. Aku akan menyiapkan panggung sandiwara terakhir untuk menyambut kedatangannya. Dan di panggung itu, akulah sutradaranya. 3 hari berlalu dengan sangat lambat bagi mereka, tapi sangat cepat bagiku. Aku menghabiskan waktu 72 jam terakhir dengan persiapan yang presisi layaknya seorang jenderal perang yang sedang menanti musuh masuk ke dalam jurang jebakan. Di layar tablet yang menyala terang di pangkuanku, aku melihat titik GPS dari ponsel Reza yang baru saja aktif kembali. Titik itu berkedip di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat maskapai bertarif rendah yang membawa mereka dari transit panjang di Dubai dan Kuala Lumpur akhirnya mendarat. Aku bisa membayangkan betapa hancurnya fisik mereka. Tiket ekonomi yang kubeli untuk menggantikan tiket bisnis mereka adalah tiket promo dengan kursi sempit yang tidak bisa disandarkan, posisi di dekat toilet, dan tanpa jatah bagasi maupun makanan gratis. Aku menyesap teh kamomilku dengan tenang di ruang tengah rumah kami yang sejuk. Di luar sana, Jakarta sedang panas terik, seolah alam semesta turut serta membantu rencanaku untuk membakar emosi mereka. Aku tidak perlu berada di bandara untuk melihat kehancuran itu. Aku punya mata dan telinga di sana. Seorang sopir taksi online yang sudah kubayar mahal, orang suruhan Kevin, sedang menunggu di area penjemputan, siap melaporkan setiap detail kejadian lewat panggilan suara yang terhubung ke earpiece Bluetooth di telingaku. Suara gemerisik terdengar di telingaku, lalu suara sopir bayaran itu masuk. Target sudah terlihat, Bu. Mereka terlihat kacau. Sangat kacau. Si laki-laki menyeret koper dengan marah-marah, si perempuan jalan pincang, sepertinya hak sepatunya patah. Aku tersenyum tipis. Lanjutkan pantauan. Jangan sampai mereka melihatmu. Biarkan mereka mencoba memesan layanan premium dulu. Dari laporan pandangan mata itu, aku bisa menyusun adegan di kepalaku sejelas menonton film bioskop. Reza dan Bella berdiri di antrean taksi premium, jenis mobil Alphard hitam yang biasa Reza gunakan untuk memamerkan status sosial palsunya. Reza,
Dengan sisa-sisa kesombongannya meski bajunya kusut dan bau keringat, pasti langsung melambai pada petugas, meminta armada terbaik. Dia tidak tahu bahwa neraka pertamanya baru saja dimulai di depan loket pembayaran. Kartu ditolak, Pak. Suara petugas loket sayup-sayup terdengar dari transmisi audio yang disadap oleh orang suruhanku yang berdiri tak jauh dari sana. Coba lagi. Itu kartu platinum. Suara Reza terdengar meninggi, nada panik mulai menyusup di balik arogansinya. Mesin kalian yang rusak. Ini limitnya tak terbatas. Hening sejenak. Aku membayangkan Reza merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu kedua, kartu ketiga, kartu debit, kartu kredit cadangan. Semuanya aku pastikan sudah berstatus blocked by issuer dengan alasan keamanan atau laporan kehilangan yang kubuat 2 hari lalu. Maaf, Pak. Semua kartu declined. Ada keterangan, refer to bank. Bapak ada uang tunai? Tanya petugas itu, suaranya mulai terdengar tidak sabar karena antrean di belakang Reza mulai panjang dan orang-orang mulai berbisik. Reza tidak punya uang tunai. Aku tahu itu. Uang tunai terakhirnya sudah habis untuk membeli air mineral mahal di Bandara Dubai, karena dia tidak mendapat jatah minum di pesawat. Dia menoleh pada Bella. Bel, kamu ada cash? Atau pakai kartumu dulu nanti aku ganti di rumah. Mana ada aku bawa cash rupiah. Mas, kan kamu bilang semua kamu yang urus. Kartuku juga limitnya habis buat beli tas di duty free Roma kemarin. Suara Bella terdengar cempreng dan penuh emosi. Ini adalah retakan pertama dalam hubungan, cinta sejati, mereka. Kemiskinan mendadak adalah racun paling ampuh untuk membunuh romansa materialistis. Akhirnya, dengan menahan malu yang luar biasa dan diusir dari antrean premium oleh petugas keamanan karena menghambat jalan, mereka terpaksa memesan taksi online biasa yang paling murah. Itulah mobil yang dikemudikan oleh orang suruhanku. Saat mereka masuk ke dalam mobil, aku bisa mendengar napas mereka yang memburu lewat sadapan audio di dalam kabin mobil. Bau frustrasi menguar pekat. Sialan, pasti sistem bank lagi error massal. Awas saja nanti aku tuntut bank itu. Gerutu Reza sambil membanting pintu mobil. Mas, aku lapar. Aku capek. Panas banget lagi Jakarta. Rengek Bella. Mana janji kamu mau jemput pakai sopir pribadi? Katanya kita bakal disambut kayak raja. Diam kamu, Bel. Kepala aku mau pecah. Bentak Reza. Bentakan pertama yang didengar Bella dari mulut manis Reza. Di tengah perjalanan tol menuju rumah, serangan psikologis tahap 2 kuluncurkan. Aku memberi kode pada Kevin yang duduk di seberangku. Kirim emailnya sekarang. Detik berikutnya, ponsel Reza berbunyi. Notifikasi email masuk. Bukan sembarang email, tapi email resmi dari bagian HRD perusahaan fiktif yang selama ini dia gunakan sebagai kedok, dan juga email dari pengacara perusahaan ayahku. Apa ini? Gumam Reza. Aku mendengar suara jemarinya mengetuk layar ponsel dengan cepat. Isi email itu sederhana tapi mematikan. Pemecatan tidak hormat dari posisi direktur operasional, jabatan yang sebenarnya hanya gelar kosong yang kuberikan agar dia tidak minder, karena indikasi penggelapan dana. Dan email kedua adalah notifikasi tagihan jatuh tempo dari pinjaman online ilegal yang dia pakai dengan menjadikan data KTP-nya sendiri sebagai jaminan. Bangsat! Teriak Reza di dalam mobil, membuat Bella terlonjak kaget. Kenapa, Mas? Diam. Belum sempat Reza menenangkan diri, ponselnya berdering lagi. Kali ini bukan email, tapi telepon. Aku sudah mengatur agar nomor Reza bocor ke para penagih utang yang paling agresif. Halo? Siapa ini? Tanya Reza kasar. Suara dari seberang sana terdengar keras, bahkan bocor sampai ke sadapan audio. Wewe Reza, bayar utang lu. Jangan kabur ke luar negeri lu ya. Kita udah tahu lu mendarat. Anak buah gua udah di depan rumah lu. Wajah Reza pasti pucat pasi sekarang. Dia mematikan telepon itu dengan tangan gemetar. Tapi telepon itu berdering lagi. Dan lagi. Dari nomor yang berbeda-beda. Teror mental yang bertubi-tubi. Dia baru saja mendarat, lelah, lapar, tidak punya uang, dan sekarang dia sadar dia sedang diburu. Reza mencoba menelepon satu-satunya harapan terakhirnya, ibunya. Angkat, Bu, angkat. Desisnya putus asa. Telepon tersambung.
Tapi bukan suara lembut Busari yang menyapa, melainkan isak tangis histeris. "Reza, kamu di mana?" "Pulang, Nak. Tolong ibu," jerit Busari dari seberang. "Bu, kenapa? Ibu kenapa nangis?" "Transfer aku uang taksi, Bu. Kartuku nggak bisa dipakai," pinta Reza, masih egois memikirkan dirinya sendiri. "Uang apa?" "Ibu diusir, Reza. Tadi pagi orang bank datang menyita mobil kamu. Ibu mau belanja ke pasar tapi kartu ibu ditelan mesin ATM. Ibu sekarang bingung mau kemana, ibu takut di rumah sendirian, banyak orang seram di depan pagar." Jantung Reza seolah berhenti berdetak. Aku bisa merasakannya. Keheningan di dalam taksi itu begitu mencekam. Rencananya untuk pulang dengan kemenangan, memamerkan istri barunya, dan mengusirku, yang dia kira masih di Italia, kini berbalik 180 derajat. Dia pulang menuju bencana. "Mas, ada apa sebenarnya?" Suara Bella mulai terdengar ketakutan, bukan lagi manja. "Kok ibu kamu bilang diusir? Kok ada penagih utang? Kamu bilang kamu kaya raya. Kamu bilang harta istri kamu itu udah jadi milik kamu." Reza tidak menjawab. Dia hanya diam, napasnya berat dan tidak beraturan. Dia sedang mencoba mencerna kenyataan yang terlalu pahit. Dia pikir dia adalah pemain catur yang hebat, tapi dia baru sadar bahwa dia bahkan bukan pion. Dia hanyalah debu di papan caturku. Mobil taksi itu berbelok keluar dari jalan tol, memasuki kawasan perumahan elit kami. Langit sudah mulai gelap, segelap masa depan Reza. Aku mematikan tabletku, meletakkannya di meja. Aku berdiri, merapikan gaun sutra merah marun yang kurnakan, warna kemenangan, warna darah, warna keberanian. "Mereka sudah sampai di gerbang komplek," kata Kevin sambil melihat jam tangannya. "Semua sudah siap, Nyonya? Skenario penghancuran total?" "Sangat siap, Kevin. Nyalakan semua lampu rumah. Biarkan rumah ini bersinar terang benderang. Aku ingin dia melihat dengan jelas apa yang akan dia lepaskan selamanya," jawabku dingin. Aku berjalan menuju pintu utama, tapi aku tidak membukanya. Aku membiarkan pintu itu tertutup rapat dengan sistem keamanan baru. Aku ingin mendengar ketukan kepanikan mereka. Aku ingin mendengar saat Reza menyadari bahwa kunci akses yang dia banggakan sudah tidak berguna. Ini bukan lagi rumahnya. Ini adalah bentengku. Dan dia adalah musuh yang akan dieksekusi di halaman depannya sendiri. Lampu sorot mobil taksi menyapu pilar-pilar marmer di depan beranda rumah. Suara mesin mobil mati, disusul suara pintu yang dibuka dan ditutup dengan kasar. Aku berdiri di balik tirai jendela ruang tamu yang tebal, mengintip sedikit. Reza turun dengan langkah gontai, matanya nanar menatap rumah yang berdiri megah bermandikan cahaya lampu kristal dari dalam. Di belakangnya, Bella menyeret koper dengan wajah masam, mulutnya tak henti-henti mengomel tentang betapa buruknya hari ini. Mereka terlihat seperti sepasang pengungsi yang salah alamat, bukan pemilik rumah. Reza berjalan cepat menuju pintu utama. Dia menempelkan jempolnya ke panel pemindai sidik jari di gagang pintu. Bip, bip. Akses ditolak. Lampu indikator di gagang pintu berkedip merah menyala. Reza mengerutkan kening. Dia mengusap jempolnya ke celana, mengira mungkin kotor atau berkeringat, lalu menempelkannya lagi. Lebih ditekan. Bip, bip. Akses ditolak. Sialan, umpatnya keras. Dia beralih menekan tombol angka untuk memasukkan kode PIN. Jari-jarinya menekan 6 digit angka tanggal lahir Bella dengan cepat. Bip, bip. PIN salah. Sistem terkunci selama 5 menit. Arg. Reza menendang pintu kayu jati itu dengan frustrasi. Kenapa semuanya melawanku hari ini? Buka. Bu, buka pintunya. Ini Reza. Teriaknya memanggil ibunya, menggedor-gedor pintu dengan kepalan tangan. Bella di belakangnya mulai histeris. Mas, ini rumah kamu kan? Jangan bilang kamu bohong soal rumah ini juga. Kenapa kuncinya nggak bisa? Jangan-jangan kita salah rumah. Diam kamu. Ini rumahku. Namaku ada di sertifikatnya. Bentak Reza, suara kepanikannya makin menjadi-jadi. Dia tidak tahu bahwa sertifikat yang dia maksud sudah diamankan Kevin, dan nama di sertifikat itu tak pernah berubah dari nama ayahku. Saat itulah,
Aku memberi isyarat pada Kevin. Buka pintunya. Kevin menekan tombol remote dari dalam. Terdengar bunyi klik mekanis yang berat. Pintu ganda setinggi 3 meter itu perlahan terbuka otomatis, mengayun ke dalam dengan anggun. Reza dan Bella yang sedang berdebat langsung terdiam. Mereka menatap ke dalam, berharap melihat Ibu Sari atau pembantu yang membukakan pintu. Tapi yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Di tengah ruang tamu yang luas, duduk di sofa kulit tunggal layaknya sebuah tahta, adalah aku, Clarissa. Istri yang seharusnya sedang menangis mengemis di trotoar Italia. Aku duduk dengan kaki disilangkan anggun, memegang gelas kristal berisi jus delima yang merah pekat. Di sampingku berdiri Kevin dengan setelan jas rapi, memegang tumpukan dokumen. Di sudut ruangan, 2 orang petugas keamanan berseragam safari hitam berdiri tegap dengan tangan terlipat di dada. Reza mundur selangkah, wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu. Mulutnya ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya melotot, berpindah dari wajahku ke Kevin, lalu kembali ke wajahku. Otaknya pasti sedang mengalami korsleting, berusaha memproses bagaimana aku bisa ada di sini lebih dulu daripada dia. Selamat datang kembali, suamiku. Dan selamat datang juga untuk tamu tak diundang, Nona Bella. Sapaku dengan nada ramah yang dibuat-buat, nada yang mengandung racun mematikan di setiap suku katanya. Ka, kamu. Bagaimana? Reza tergagap, jari telunjuknya gemetar menunjuk ke arahku. Kamu harusnya di Italia. Kamu nggak punya paspor. Kamu nggak punya uang. Aku meletakkan gelasku perlahan di meja, bunyi denting kaca bertemu marmer terdengar nyaring di ruangan yang hening itu. Kejutan, jawabku singkat sambil tersenyum miring. Ternyata aku lebih pintar mencari jalan pulang daripada yang kamu kira, sayang. Bella menatapku dengan tatapan bingung bercampur takut. Dia menyenggol lengan Reza. Mas, katanya dia udah dibuang? Katanya dia nggak bakal balik? Ini siapa? Kenapa dia lihat aku kayak mau makan orang? Reza mengabaikan Bella. Dia melangkah masuk dengan marah, mencoba mengumpulkan sisa-sisa otoritasnya yang sudah hancur. Ini rumahku. Apa yang kamu lakukan di sini sama selingkuhanmu ini, hah? Tuduhnya sambil menunjuk Kevin. Keluar kalian semua, atau aku panggil polisi. Aku tertawa. Tawa lepas yang benar-benar geli. Polisi? Silakan panggil, Reza. Justru aku sudah menyiapkan berkas untuk mereka. Aku mengangguk pada Kevin. Kevin maju selangkah, melempar sebuah map tebal ke atas meja kopi di depan Reza. Map itu terbuka, memperlihatkan dokumen-dokumen dengan cap basah. Silakan dilihat, Tuan Reza, kata Kevin tenang. Itu adalah pembatalan surat kuasa yang Anda banggakan. Surat kuasa yang Anda paksa Nyonya Clarissa tanda tangani itu cacat hukum, karena tanda tangannya memiliki kode keamanan khusus yang membuktikan adanya paksaan. Dan di sebelahnya, adalah bukti asli kepemilikan aset. Rumah ini, mobil yang sudah disita tadi pagi, dan semua rekening perusahaan, 100% masih atas nama Nyonya Clarissa. Reza menyambar kertas itu, matanya bergerak liar membaca baris demi baris. Tangannya mulai gemetar hebat. Kertas itu jatuh dari tangannya. Dan untuk kamu, Bella, aku beralih menatap wanita di sebelah Reza. Aku mengambil sebuah flash disk kecil dan menancapkannya ke sistem audio ruang tamu. Dengarkan baik-baik. Suara Bella memenuhi ruangan, jernih dan tajam. Itu adalah rekaman percakapannya dengan temannya di sebuah kafe yang berhasil direkam oleh detektifku. Ya ampun, SIS, si Reza itu gampang banget dibego-begoin. Dia pikir gue cinta mati sama dia? Cuy, gue cuma mau hartanya doang. Begitu gue dapat akses ke rekening istrinya yang bego itu, gue bakal kuras abis, terus gue tinggalin si Reza. Lagian dia nggak ganteng-ganteng amat, mana bau rokok lagi. Wajah Bella memerah padam. Dia berusaha meraih speaker seolah ingin membungkam suaranya sendiri. Reza menoleh pelan ke arah Bella, matanya menyiratkan rasa sakit yang mendalam, rasa sakit dikhianati, rasa yang sama persis seperti yang kurasakan sebulan lalu. Kamu ngomong begitu? Bisik Reza, suaranya serak. Itu rekayasa. Suara Ai. Mas jangan percaya, elak Bella panik. Rekayasa? Potongku tajam. Bagaimana dengan ini?
Kevin melempar bukti lain ke meja. Foto-foto Bella dengan laki-laki lain, dan bukti utang Bella di 20 aplikasi pinjaman online. Kamu pikir kamu mau menikahi putri raja, Reza? Tanyaku sinis. Kamu mau menikahi penipu yang sama miskinnya dengan kamu. Kalian berdua itu pasangan serasi. Sama-sama pembohong, sama-sama serakah, dan sekarang sama-sama miskin. Aku berdiri, berjalan mendekati mereka. Aura dominasiku memenuhi ruangan. Cek saldo rekeningmu sekarang, Reza. Cek. Reza dengan tangan gemetar mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi M-Banking yang ajaibnya baru bisa diakses lagi. Aku sengaja membuka blokirnya sebentar hanya untuk momen ini. Matanya melotot melihat angka yang tertera di layar. Saldo, 0 rupiah. Kemana uangnya? Kemana 2 miliar yang ada di sini? Teriaknya histeris, membanting ponselnya ke lantai hingga retak. Dikembalikan ke pemilik aslinya, jawabku santai. Dan sebagai gantinya, aku tinggalkan sesuatu yang menjadi hakmu. Utang. Kevin meletakkan tumpukan terakhir dokumen. Ini adalah rekapitulasi utang pribadi Anda, Tuan Reza. Utang judi online sebesar 20 miliar, tagihan kartu kredit yang menunggak, dan pinjaman lunak dari perusahaan yang harus dikembalikan karena Anda terbukti melakukan fraud. Total kewajiban Anda saat ini adalah 35 miliar rupiah. Dan karena kami tidak memiliki perjanjian pisah harta yang Anda tolak dulu, semua utang ini atas nama pribadi Anda karena digunakan untuk kegiatan ilegal, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Reza jatuh berlutut. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Histeris. Dia menangis meraung-raung, memukul-mukul lantai marmer. Suara tangisannya menggema di ruangan besar itu, terdengar menyedihkan sekaligus memuaskan. Dia hancur. Bukan hanya hancur secara finansial, tapi mentalnya runtuh. Istananya, wanitanya, masa depannya, semuanya lenyap dalam hitungan menit. Clarissa, tolong aku suamimu, maafkan aku. Dia mulai merangkak ke arah kakiku, mencoba memegang ujung gaunku. Aku mundur selangkah, menatapnya dengan jijik. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu. Suamiku sudah mati saat dia meninggalkanku di Bandara Fiumicino. Bella yang melihat situasi sudah tidak kondusif, mencoba menyelinap keluar mundur perlahan menuju pintu yang terbuka. Eits, mau kemana cantik? Panggilku dingin. Di luar sana ada beberapa teman Reza yang sudah menunggu. Para debt collector itu, mereka sepertinya mengira kamu istri Reza karena Reza sering pamer foto kamu di media sosial. Mereka pasti senang bertemu denganmu. Wajah Bella pucat pasi. Dia terjebak. Di dalam ada monster bernama kebenaran, di luar ada monster bernama konsekuensi. Ini baru permulaan, Reza, bisikku sambil menunduk menatap matanya yang basah dan merah. Babak terakhir akan kita mainkan di luar. Di depan penonton yang lebih banyak. Aku memberi kode pada petugas keamanan. Bawa mereka keluar. Seret jika perlu. Inilah momen yang kutunggu. Momen di mana topeng mereka hancur berkeping-keping, menyisakan wajah asli yang buruk rupa karena ketamakan. Dan aku, sang protagonis yang mereka remehkan, berdiri tegak tanpa setitik pun noda, menyaksikan karma bekerja dengan cara yang paling brutal. Malam itu, langit Jakarta tidak menampakkan bintang satupun. Seolah-olah alam semesta sengaja menarik tirai hitam pekat untuk memberikan latar belakang yang sempurna bagi panggung tragedi yang akan segera digelar di halaman rumahku. Udara terasa lembab dan berat, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi yang bercampur dengan bau knalpot dan keputusasaan yang menguar dari sosok dua manusia yang baru saja diseret keluar dari istanaku. Aku melangkah perlahan keluar dari pintu utama yang terbuat dari kayu jati ukir Jepara setinggi 3 meter itu. Setiap langkah kaki yang kupijakan di atas lantai marmer Carrara putih ini terasa begitu mantap. Kontras dengan langkah terseok-seok Reza dan Bella yang kini berada dalam cengkeraman petugas keamananku. Di tanganku, aku tidak memegang senjata api atau benda tajam, melainkan hanya sebuah ponsel pintar yang terhubung ke sistem pengeras suara luar ruangan dan CCTV yang menyiarkan segalanya secara real-time ke server awan, asuransiku jika mereka mencoba menyangkal kejadian malam ini. Kevin berjalan di sisi kananku, posturnya tegap dan tenang, membawa map kulit hitam yang berisi vonis kehidupan bagi suamiku. Lampu-lampu taman yang biasanya kubiarkan redup untuk suasana romantis. Malam ini kunyalakan hingga kekuatan penuh.
Cahaya putih terang menyorot ke arah gerbang hitam kokoh yang membatasi properti pribadiku dengan jalanan umum komplek elit Pondok Indah. Di sanalah Reza dan Bella dilemparkan, secara harfiah, oleh kepala keamananku, Pak Darmo, tepat ke atas aspal jalanan yang kasar. Aduh! Jeritan Bella memecah keheningan malam. Dia terjatuh dengan posisi yang sangat tidak elegan. Gaun bermerek Gucci palsu yang dia kenakan, aku tahu itu palsu karena jahitannya miring, kini robek di bagian lutut, memperlihatkan kulitnya yang lecet tergores aspal. Reza, yang biasanya selalu menjaga citra sebagai pengusaha sukses yang berwibawa, kini merangkak bangun dengan sisa tenaganya. Wajahnya yang dulu selalu klimis dan wangi parfum Tom Ford, kini basah oleh keringat dingin, air mata, dan debu jalanan. Dia menatapku dari balik jeruji gerbang yang perlahan menutup otomatis, namun aku menekan tombol hold di ponselku. Gerbang itu berhenti, menyisakan celah yang cukup lebar. Celah yang sengaja kubiarkan terbuka agar dunia bisa melihat aib mereka. Clarissa, buka gerbangnya. Kamu gila ya? Reza berteriak, suaranya parau dan pecah. Dia mencengkeram besi gerbang itu, mengguncangnya dengan putus asa. Ini rumahku. Tetangga-tetangga akan melihat. Kamu mempermalukan suamimu sendiri. Aku berdiri 5 meter dari gerbang, menyilangkan tangan di dada. Angin malam menerbangkan sedikit ujung gaun sutra merahku. Mempermalukan? Tanyaku dengan nada suara yang rendah namun tajam, cukup keras untuk didengar oleh dia dan siapapun yang bersembunyi di balik tirai jendela rumah tetangga. Kamu tidak butuh bantuanku untuk mempermalukan dirimu sendiri, Reza. Kamu sudah melakukannya sejak detik pertama kamu memutuskan untuk mengkhianati pernikahan kita demi judi dan wanita murahan itu. Jangan sebut dia murahan. Reza mencoba membela-bela, meskipun aku melihat keraguan di matanya. Mungkin sisa-sisa egonya sebagai laki-laki yang tidak mau mengakui dia salah pilih. Oh, masih membela? Aku tertawa kecil, tawa yang kering tanpa humor. Lihat sekelilingmu, Reza. Lihat baik-baik siapa yang menyambut kepulanganmu. Reza menoleh ke kiri dan kanan. Di kegelapan jalan yang hanya diterangi lampu jalanan remang-remang, mulai bermunculan sosok-sosok yang selama ini dia hindari. Bukan tetangga. Tetangga-tetangga elit kami memang sudah keluar ke balkon mereka, menonton dengan rasa ingin tahu yang tinggi, ponsel mereka terarah merekam kejadian ini. Bu Rina, istri pejabat di rumah seberang yang mulutnya terkenal paling pedas komplek, bahkan terlihat sudah memegang gelas anggur, menikmati tontonan ini seolah sedang menonton drama Korea. Tapi bukan mereka yang membuat Reza gemetar. Melainkan sekelompok pria berjaket kulit hitam yang memarkir motor-motor besar mereka melintang di jalan, memblokir akses keluar. Wajah mereka keras, penuh dengan bekas luka dan tatapan membunuh. Mereka adalah debt collector dari sindikat pinjaman online ilegal dan rentenir darat yang Reza hubungi sebulan lalu. Salah satu dari mereka, pria bertubuh gempal dengan tato naga yang menjalar dari leher hingga ke pipi, meludah ke tanah lalu melangkah maju mendekati Reza. Dia membawa sebuah tongkat baseball logam yang diseretnya di aspal, menimbulkan bunyi srek-srek yang mengerikan. Selamat malam, Pak Reza, sapa preman itu dengan nada yang dibuat-buat ramah, tapi matanya menyiratkan kekerasan. Lama nggak ada kabar. Katanya ke Eropa, katanya mau jadi konglomerat, kok pulang-pulang naik taksi online? Mana mobil Porsche yang Bapak janjiin buat bayar bunga? Wajah Reza pucat pasi, darah seolah terkuras habis dari kepalanya. Dia mundur selangkah, menabrak Bella yang sedang sibuk membetulkan hak sepatunya yang patah. Bang Jagar, saya bisa jelaskan. Uang saya ada masalah teknis di bank. Istri saya memblokirnya. Bang Jagar tertawa keras, diikuti oleh anak buahnya. Istri? Maksud lu Nyonya Clarissa yang berdiri di sana Bak Ratu Adil itu? Bang Jagar menunjukku dengan tongkat baseballnya. Aku tidak bergeming, menatap lurus tanpa rasa takut. Bang Jagar mengangguk hormat sedikit padaku, sebuah kode etik jalanan karena dia tahu siapa pengacara di sebelahku, lalu kembali menatap Reza dengan buas. Gua udah baca koran hari ini, bos. Istri lu udah bikin pengumuman pemisahan harta, dan tidak bertanggung jawab atas utang pribadi lu. Jadi sekarang, urusan gua cuma sama daging dan ginjal lu. Tolong kasih saya waktu. Reza memohon,
tangannya menyatu di depan dada. Lututnya gemetar hebat. Waktu habis, bentak Bang Jagar. Dia mengayunkan tongkatnya menghantam tong sampah logam di dekat kaki Reza. Brak! Suaranya menggelegar seperti ledakan, membuat Bella menjerit histeris dan menutup telinganya. Jangan sakiti aku. Aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma diajak, teriak Bella, mencoba menjauh dari Reza. Wanita yang katanya cinta mati itu kini bergerak mundur, siap mengorbankan kekasihnya demi keselamatannya sendiri. Heh, Neng cantik, panggil salah satu anak buah Bang Jagar, seorang pria kurus dengan rambut gondrong. Dia menarik lengan Bella kasar. Lu Bella kan? Bella Salsabila? Muka lu ada di daftar buronan aplikasi pinjol petir. Lu pakai KTP Reza buat jaminan, tapi lu juga punya utang 70 juta di aplikasi lain. Jangan pikir lu bisa kabur. Bella menangis meraung-raung. Itu buat beli tas. Reza yang suruh. Reza bilang dia yang bayar. Bohong, teriak Reza. Kamu yang minta gaya hidup mewah. Kamu yang minta liburan ke Italia. Dan di sanalah, di tengah jalanan aspal yang dingin, di bawah sorotan lampu dan tatapan menghakimi para tetangga, cinta mereka hancur lebur. Mereka saling menyalahkan, saling tuduh, saling mencakar dengan kata-kata kasar. Pemandangan yang sangat menyedihkan sekaligus memuaskan. Namun, hukuman belum selesai. Suara sirine polisi meraung di kejauhan, semakin lama semakin dekat, membelah malam dengan cahaya biru dan merah yang berputar-putar. Sebuah mobil patroli dan satu mobil kijang hitam tanpa penanda berhenti tepat di depan kerumunan preman itu. Bang Jagar dan anak buahnya mundur selangkah, memberi jalan. Mereka tahu aturan mainnya. Jika polisi datang, giliran mereka selesai untuk sementara. Dua orang petugas berseragam lengkap turun, didampingi seorang pria parubaya dengan kemeja putih polos, Detektif Surya, kenalan lama mendiang ayahku. Dia berjalan tenang melewati Reza yang masih gemetar ketakutan, lalu menghampiriku di balik gerbang. Selamat malam, Nyonya Clarissa, sapa Detektif Surya sopan. Selamat malam, Pak Surya. Terima kasih sudah datang secepat ini, jawabku. Kami menerima laporan dari pengacara Anda mengenai dugaan pemalsuan dokumen negara, penggelapan aset perusahaan, dan percobaan pembunuhan berencana dengan modus penelantaran, kata Pak Surya formal, namun matanya melirik tajam ke arah Reza. Apakah ini pelakunya? Benar, Pak. Itu Reza, suami saya. Dan wanita itu, Bella, komplotannya. Detektif Surya berbalik badan. Dia memberi isyarat pada anak buahnya. Tangkap. Kata itu seperti palu godam yang menghantam sisa kewarasan Reza. Tunggu. Pak, ini salah paham. Ini masalah rumah tangga. Bapak tidak bisa menangkap saya tanpa surat perintah. Salah satu polisi mengeluarkan secari kertas dan membacakannya dengan lantang. Surat perintah penangkapan nomor 209 PID 11/2025. Atas nama Reza Pratama. Anda ditahan atas tuduhan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dan pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Anda berhak diam, namun segala perkataan Anda dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Bunyi klik logam dingin yang mengunci pergelangan tangan Reza terdengar sangat nyaring di telingaku. Itu adalah suara terindah yang pernah kudengar, lebih indah dari simfoni Mozart manapun. Reza meronta saat polisi menyeretnya ke mobil. Clarissa, sayang, tolong aku. Aku hilaf. Aku janji bakal berubah. Jangan biarkan aku di penjara. Aku nggak bakal kuat. Reza berteriak histeris, air matanya bercucuran membasahi kemejanya yang sudah kusut. Dia menatapku dengan tatapan memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. Tapi kali ini, hatiku sudah menjadi batu karang. Hilaf? Tanyaku pelan, melangkah maju mendekati gerbang. Aku menatap matanya dalam-dalam. Kamu tidak hilaf saat memalsukan tanda tangan ayah. Kamu tidak hilaf saat mentransfer uang perusahaan ke situs judi. Dan kamu pasti sangat sadar saat meninggalkan aku sendirian di bandara asing tanpa identitas. Nikmati hotel barumu, Reza. Kudengar kasurnya keras, tapi setidaknya gratis. Clarissa.
Teriakan Reza terpotong saat pintu mobil polisi ditutup keras. Dia terus memukul-mukul kaca jendela dari dalam, mulutnya meneriakkan namaku, tapi tidak ada suara yang keluar. Sementara itu, Bella yang melihat Reza ditangkap mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia perlahan mundur, berniat menyelinap di antara kerumunan preman yang masih menonton. "Eits, mau kemana, Neng?" Bang Jagar mencegatnya. "Polisi cuma bawa Reza. Lu nggak ada surat penangkapannya, berarti lu urusan kita." Wajah Bella memucat. Dia menatap mobil polisi yang membawa Reza pergi seolah itu adalah sekoci penyelamat yang meninggalkannya. Dia terjebak bersama serigala-serigala lapar. "Tolong, saya nggak punya uang." Cicit Bella. "Tas lu, jam tangan lu, sepatu lu copot semua," bentak Bang Jagar. "Itu cicilan pertama. Besok gua dateng ke kosan lu buat ambil sisanya. Kalau lu kabur, gua cari sampai ke lubang semut." Bella menangis sesenggukan sambil melepas jam tangan dan anting-antingnya dengan tangan gemetar, menyerahkannya pada preman-preman itu di bawah tontonan seluruh komplek. Dia yang bermimpi menjadi Cinderella, malam ini berakhir menjadi upik abu yang telanjang dari segala kemewahan semuanya. Tiba-tiba, sebuah taksi tua berhenti mendadak di depan rumah. Pintu belakang terbuka, dan keluarlah sosok wanita tua dengan daster batik yang lusuh dan rambut berantakan. Itu Ibu Sari. "Reza, anakku, mana anakku?" teriaknya. Dia berlari tertatih-tatih mendekati gerbang, mengabaikan Bella yang sedang dipalak preman. "Reza sudah dibawa polisi, Bu," jawabku dingin. "Ibu terlambat. Pertunjukannya sudah selesai." Ibu Sari menatapku dengan mata melotot, napasnya memburu. "Kamu, menantu durhaka, kamu jebloskan suamimu sendiri ke penjara? Di mana hati nuranimu? Hah?" "Hati nurani saya mati saat ibu mendukung Reza untuk membuang saya," balasku tenang. "Dan ngomong-ngomong soal hati nurani, Kevin, tolong berikan dokumen terakhir itu." Kevin menyerahkan sebuah amplop padaku. Aku menyelipkannya di celah pagar besi. Amplop itu jatuh tepat di kaki Ibu Sari. "Apa ini?" tanya Ibu Sari, tangannya gemetar memungut amplop itu. "Surat penyitaan aset," jelasku. "Rumah yang ibu tempati di kampung, yang ibu bilang warisan suami ibu, ternyata sertifikatnya sudah digadaikan Reza ke bank untuk modal judi setahun lalu. Dan karena Reza tidak bayar, bank akan menyitanya besok pagi. Jadi, malam ini ibu resmi tidak punya tempat tinggal, baik di sini maupun di kampung." Ibu Sari membeku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara. Tubuhnya limbung. Dia jatuh terduduk di aspal, menangis meraung-raung memukuli dadanya. "Reza, kamu apakan harta ibu? Dasar anak tidak tahu diuntung. Clarissa, tolong ibu, nak, ibu mau tidur di mana malam ini?" Sikapnya berubah 180 derajat dalam hitungan detik. Dari memaki menjadi memohon. Sungguh drama yang memuakan. "Maaf, Bu, rumah ini bukan panti sosial," kataku. "Mungkin ibu bisa minta tolong Bella, calon menantu idaman ibu itu." Aku menunjuk Bella yang sedang duduk menangis di trotoar tanpa alas kaki. Ibu Sari menoleh ke arah Bella dengan tatapan benci. "Gara-gara kamu, wanita pembawa sial, gara-gara kamu anakku hancur." Ibu Sari merangkak, lalu menyerang Bella, menjambak rambut wanita itu. Bella yang sedang stres berat membalas, mendorong Ibu Sari hingga terjengkang. Mereka berdua, calon mertua dan menantu impian yang dulu bersekongkol menertawakanku, kini berguling di aspal, saling jambak dan maki di depan umum. Tetangga-tetangga mulai tertawa, beberapa bertepuk tangan sinis. Aku menekan tombol di ponselku. Gerbang pagar menutup rapat sepenuhnya. Besi bertemu besi dengan suara dentuman klaang yang final. Suara keributan di luar sana perlahan meredam, tergantikan oleh kesunyian taman rumahku yang asri. Aku berbalik badan, menatap rumah megah yang berdiri kokoh di depanku. Rumah ini kembali suci. Hama-hama itu sudah disingkirkan. Kevin menatapku dan tersenyum tipis. "Selesai, Nyonya?" tanyanya. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma bunga melati yang tertanam di beranda. Udara malam ini terasa sangat segar. "Belum, Kevin. Ini baru pembersihan.
Pembangunan ulangnya baru akan dimulai besok. Tapi untuk malam ini, ya, ini sudah selesai. Aku berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkan teriakan-teriakan di luar pagar yang semakin menjauh dari pikiranku. Aku menutup pintu utama dan menguncinya. Malam ini, aku akan tidur dengan nyenyak. Sangat nyenyak. 6 bulan kemudian. Cahaya matahari pagi musim semi di Roma memiliki cara unik untuk menyapa kulit, hangat, lembut, dan menjanjikan harapan baru. Aku duduk di teras Cafe Greco yang legendaris di Via dei Condotti, menyesap double espresso sambil membiarkan aroma biji kopi panggang dan kue-kue manis Maritozzo memenuhi rongga hidungku. Di sekelilingku, hiruk-pikuk turis dan warga lokal yang modis berlalu lalang, tertawa, dan berbicara dalam bahasa Italia yang melodius. 6 bulan lalu, di kota yang sama, aku berdiri gemetar di trotoar bandara dengan hati yang hancur, dikhianati oleh orang yang kuanggap belahan jiwa. Hari ini, aku kembali ke kota ini bukan sebagai korban buangan, melainkan sebagai pemilik saham mayoritas dari sebuah perusahaan tekstil Italia yang baru saja aku akuisisi kemarin sore. Namun, kepuasan terbesarku pagi ini bukan berasal dari kontrak bisnis bernilai jutaan euro yang tersimpan di dalam tasku. Kepuasan itu datang dari sebuah amplop tebal berwarna coklat yang baru saja diantarkan oleh kurir internasional dari Jakarta. Pengirimnya adalah Kevin, pengacaraku yang setia. Di sudut amplop itu tertulis satu kata dengan spidol merah, terselesaikan. Aku membuka segel amplop itu perlahan. Ini adalah ritual bulanan yang kuminta dari Kevin, laporan perkembangan pasca eksekusi. Mungkin terdengar kejam bagi sebagian orang, karena aku masih memantau kehidupan mantan suamiku dan sekutunya. Tapi bagiku, ini adalah terapi. Ini adalah pengingat bahwa keadilan itu nyata. Aku menarik lembar pertama. Ada sebuah foto terbaru yang diambil secara diam-diam di Rutan Cipinang. Subjek 1, Reza Pratama, narapidana nomor 388B. Aku menatap foto itu lama sekali. Laki-laki di foto itu nyaris tak bisa dikenali. Reza yang dulu selalu tampil klimis dengan rambut pomade rapi dan kemeja slim fit yang menonjolkan otot hasil gym, kini lenyap. Sosok di foto itu kurus kering. Tulang pipinya menonjol tajam di wajah yang kusam dan berjerawat. Rambutnya dicukur habis. Botak plontos, standar kebersihan penjara untuk menghindari kutu. Laporan Kevin di bawah foto itu sangat rinci. Target divonis 7 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Banding ditolak minggu lalu. Kondisi fisik menurun drastis. Laporan dari informan di dalam, sipir target mengalami kesulitan adaptasi ekstrim. Dia ditempatkan di Blok C, sel yang penuh sesak berisi 20 orang. Karena tidak punya uang untuk membeli tempat tidur, target tidur di dekat kamar mandi, WC, sel yang bocor. Aku tersenyum miris membaca paragraf berikutnya. Target sering menjadi sasaran perundungan, bullying, oleh narapidana senior karena sifatnya yang cengeng dan sering membanggakan masa lalu kayanya yang ternyata palsu. Minggu lalu, target terlibat perkelahian karena berebut jatah, nasi cadong, nasi penjara yang keras. Target kalah, mengalami lebam di pelipis kiri. Tidak ada keluarga yang menjenguk selama 2 bulan terakhir. Aku menutup mata sejenak, membayangkan Reza yang sombong itu kini harus meringkuk di lantai semen yang dingin, mencium bau pesing toilet setiap malam, memakan nasi yang mungkin bercampur kerikil, tanpa ada Bella yang memanjakannya, tanpa ada Ibu Sari yang membelanya. Dia benar-benar sendirian. Istananya kini hanyalah jeruji besi berukuran 3x4 meter yang dibagi bersama perampok dan pembunuh. Aku membalik halaman berikutnya. Foto kedua. Ini lebih menyedihkan, atau mungkin lebih menggelikan. Subjek 2, Bella Salsabila, status, buronan perdata gelandangan. Foto ini diambil dari jarak jauh di sebuah gang sempit di daerah pinggiran Tangerang yang kumuh. Bella terlihat sedang duduk di dingklik, bangku kecil, sebuah warung Tegal, mencuci tumpukan piring kotor yang menggunung. Bella Bella sang sosialita. Di foto itu, dia memakai kaos partai yang kedodoran dan celana pendek lusuh. Rambutnya yang dulu di-highlight pirang mahal kini kusam, bercabang, dan diikat asal-asalan dengan karet gelang nasi bungkus. Wajahnya berminyak, tanpa makeup tebal yang biasa menutupi pori-porinya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Catatan Kevin berbunyi, setelah semua aset sitaan, jam tangan, tas,
perhiasan, diambil paksa oleh debt collector di malam penangkapan Reza. Bella tidak punya apa-apa. Dia diusir dari kos eksklusifnya karena menunggak. Dia sempat mencoba kembali ke kampung halamannya, namun ditolak oleh keluarganya karena aib utang yang dia bawa. Penagih utang meneror orang tuanya di kampung. Saat ini, Bella bekerja serabutan sebagai tukang cuci piring di warung makan dengan upah harian Rp50.000. Dia berpindah-pindah tempat tinggal, menginap di masjid atau emperan toko, untuk menghindari sisa penagih utang yang masih memburunya. Ada catatan tambahan yang ditulis tangan oleh Kevin, NB. Dia pernah mencoba menghubungi kantor saya, memohon-mohon minta nomor telepon Anda untuk meminta maaf dan meminta, sedikit, bantuan uang makan. Saya memblokirnya. Aku mendengus pelan. Minta maaf? Bukan, dia tidak menyesal telah merusak rumah tanggaku. Dia hanya menyesal karena kalah taruhan. Dia bertaruh pada kuda yang salah, Reza. Dan sekarang dia harus membayar harganya dengan punggung yang pegal, karena mencuci piring ratusan orang setiap hari. Lembar terakhir. Subjek 3, Ibu Sari, status, tunawisma dalam pengawasan dinas sosial. Foto ini menampilkan seorang wanita tua yang duduk melamun di teras, sebuah rumah kontrakan petak yang sangat sempit di Gang Tikus, Jakarta Timur. Tatapannya kosong. Ibu Sari mengalami depresi ringan. Setelah rumah di kampung disita bank, dia tidak punya tempat tujuan. Uang tabungannya habis tertipu pengacara abal-abal yang menjanjikan bisa membebaskan Reza. Sekarang dia hidup dari belas kasihan tetangga kontrakan, dan sesekali memulung botol plastik. Dia sering terlihat berbicara sendiri, memaki-maki nama Bella, dan memanggil-manggil nama Reza. Aku meletakkan laporan itu di meja. Perasaanku aneh. Bukan kasihan, sama sekali bukan. Rasa itu lebih mirip kelegaan yang mendalam, seperti saat kita berhasil mencabut duri yang sudah lama menancap dan bernanah di kaki. Mereka semua mendapatkan apa yang mereka tanam. Karma tidak bekerja secara instan seperti mie seduh, tapi dia bekerja dengan presisi yang mematikan. Aku memasukkan kembali foto-foto itu ke dalam amplop. Aku tidak akan membakarnya. Aku akan menyimpannya di brankas. Suatu hari nanti, jika aku merasa ragu atau lemah, aku akan melihat foto-foto ini untuk mengingatkan diriku betapa kuatnya aku bertahan. Signora Clarissa. Suara berat menyadarkanku. Aku mendongak. Di hadapanku berdiri Marco, mitra bisnisku di Roma. Pria Italia berusia awal 40-an dengan mata coklat hangat dan senyum yang tulus. Dia tidak tahu masa laluku yang kelam, dia hanya mengenalku sebagai Clarissa, wanita pebisnis yang tangguh dan cerdas dari Indonesia. Ah, Marco. Buongiorno, sapaku sambil tersenyum, menyelipkan amplop itu ke dalam tas Hermisku. Semuanya baik-baik saja? Wajahmu terlihat sangat serius tadi, tanyanya sambil menarik kursi di depanku. Sangat baik, Marco. Aku baru saja menyelesaikan urusan administrasi lama. Menutup buku masa lalu, bisa dibilang begitu, jawabku. Marco mengangguk, lalu memesan cappuccino. Senang mendengarnya. Jadi, bagaimana rencana kita hari ini? Pabrik di Tuscany sudah siap untuk inspeksi Anda. Tentu, kataku semangat. Tapi sebelum itu, aku ingin mampir ke satu tempat sebentar. Air Mancur Trevi. Trevi? Itu tempat turis sekali. Marco tertawa. Anda mau melempar koin agar bisa kembali ke Roma? Tidak, jawabku misterius. Aku mau membuang sesuatu agar tidak pernah kembali lagi. Setengah jam kemudian, kami berdiri di tepi kolam fontana di Trevi yang megah. Gemericik air yang jatuh dari patung-patung dewa laut terdengar menenangkan. Ribuan koin berkilauan di dasar kolam, mewakili ribuan harapan manusia. Aku merogoh saku kecil di dalam tasku. Jari-jariku menyentuh benda dingin berbentuk lingkaran. Cincin kawin. Cincin emas putih bertahtakan berlian kecil yang dulu disematkan Reza di jariku 5 tahun lalu, dengan janji manis yang ternyata beracun. Selama 6 bulan ini, aku masih menyimpannya, entah kenapa. Mungkin sebagai trofi kemenangan. Tapi hari ini, setelah membaca laporan Kevin, aku sadar bahwa menyimpan cincin ini berarti masih menyisakan ruang kecil untuk Reza di hidupku. Dan Reza tidak layak mendapatkan 1 milimeter pun ruang di hidupku, bahkan dalam bentuk kenangan. Aku menggenggam cincin itu erat-erat. Terasa panas di telapak tanganku.
Segala memori buruk berputar kilat. Bentakan Reza, tatapan merendahkan Ibu Sari, seringai licik Bella, dan dinginnya angin bandara Fiumicino saat mereka meninggalkanku. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara Roma yang segar. Lalu, dengan gerakan cepat dan pasti, aku melempar cincin itu melewati bahu kiriku. Cincin itu melayang di udara, berkilau sesaat tertimpa sinar matahari, lalu, plung. Ia tenggelam. Hilang ditelan riak air biru jernih, bergabung dengan ribuan koin receh lainnya. Bedanya, cincin itu bukan harapan. Itu adalah sampah yang akhirnya menemukan tempat pembuangan akhirnya. "Apa yang Anda lempar?" tanya Marco penasaran. Aku berbalik menatapnya, senyumku merekah lebar. Senyum yang paling tulus yang pernah kuberikan dalam waktu yang lama. Sebuah beban, Marco. Beban seberat 5 tahun yang akhirnya lepas dari pundakku. Ponselku bergetar lagi. Sebuah notifikasi berita dari portal bisnis Indonesia muncul di layar. Woman of the Year, Clarissa Wijaya sukses bawa warisan tekstil Indonesia ke pasar Eropa. Di bawahnya, notifikasi dari Kevin muncul lagi. Nyonya, proses balik nama semua aset sudah 100% selesai. Rumah, tanah, saham, semuanya bersih atas nama Anda. Anda sekarang wanita lajang terkaya di lingkaran pertemanan Anda. Aku mengetik balasan singkat, "Terima kasih, Kevin. Kamu boleh ambil libur seminggu. Dan oh ya, tolong kirimkan 1 paket, nasi Padang, yang paling enak Rutan Cipinang untuk Reza. Tapi minta kurirnya bilang, ini dari istrimu yang sekarang makan pasta di Roma." Aku tertawa kecil membayangkan wajah Reza nanti. Itu adalah lelucon penutup yang sempurna. "Ayo, Marco," ajakku sambil melangkah ringan menjauhi air mancur. Gaun musim semiku berayun anggun. Dunia tidak akan menaklukkan dirinya sendiri. Kita punya banyak pekerjaan. Aku berjalan membelah kerumunan kota abadi ini. Clarissa yang dulu, yang naif, yang penurut, yang takut kehilangan suami, sudah mati. Dia terkubur bersama cincin yang tenggelam di dasar kolam itu. Kini, yang ada hanyalah Clarissa yang baru. Wanita yang ditempa oleh api pengkhianatan dan bangkit dari abu sebagai berlian yang tak tergores. Aku kaya, aku bebas, dan yang paling penting aku bahagia. Dan di suatu tempat yang gelap dan bau di Jakarta sana,